Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deti Afranida SPT, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, Angkatan 2 di LPTK Universitas Ahmad Dahlan, NIM 2381823019. Saya mengajar di SMK Negeri 2 Kerinci, Kecamatan Sulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran ujian kinerja di kelas 11 ATR dengan mata pelajaran Agribisnis Ternak Ruminansia, elemen pengelolaan pakan, tema pembuatan pengawetan hijauan pakan, materi pokok pengawetan silase. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Masya Allah. Alhamdulillah sehat semua pagi ini ya. Jadi pertemuan kali ini alhamdulillah ini hadir semua. Iya. Oke. Baik ya, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Ya, coba ketua kelas dipimpin doanya. Ya, Dilam, silakan. Sebelum kita memulai praktek, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Oke, ya sebelum kita melanjutkan, kita cek dulu kebersihannya. Masih ada sampah, masih ada yang belakang, buang tempat sampah. Ya. Baik, sudah? Coba saya dulu ya. Dilam, Farel, Iksan, Ilham, Jona, Ranil, Sandika. Alhamdulillah sudah hadir semua. Baik, sebelum Ibu melanjutkan materi kita pada hari ini, Ibu akan mengulas kembali pelajaran kita yang minggu kemarin. Masih ingat tentang apa? Bisa? Masih ingat? Ya, tentang hijauan pakan ternak. Di minggu kemarin kita sudah mempelajari hijauan pakan ternak, apa saja jenisnya, ya. Jadi untuk sekarang ini kita melanjutkan materi yang kemarin, ya. Jadi dari jenis hijauan ternak tersebut, ya, itu bisa kita membuat pakan untuk ternak selain memberikannya secara segar, secara langsung, ya. Jadi kita memanfaatkan hijauan pakan ternak itu dengan membuatkan pengawetan pakan. Ya, jadi hijauan bisa kita awetkan. Jadi untuk hari ini pembelajaran kita itu membuat pengawetan hijauan pakan dengan cara silase. Ya, nanti apa saja jenis-jenis yang bisa digunakan untuk membuat pengawetan hijauan, ya. Oke, ini Ibu tunjukkan
silase. Kemudian capaian pembelajaran kita pada akhir fase F, peserta didik dapat menerapkan pengelolaan pakan yang meliputi identifikasi sumber bahan pakan dan alternatifnya. Peserta didik menerapkan pengelolaan hijauan pakan ternak yang mencakup perencanaan produksi hijauan, pengelolaan lahan, kebutuhan bibit, carrying capacity, pemeliharaan hijauan, pemanenan, pengolahan hijauan, dan pengawetan hijauan pakan ternak. Jadi itu capaian yang harus kita laksanakan. Kemudian tujuan dari pembelajaran kita yang pertama, ya, siswa dapat memahami tujuan pembuatan silase. Kemudian yang kedua, menjelaskan prinsip pembuatan silase. Yang ketiga, menganalisis hal-hal yang perlu diperhatikan saat pembuatan silase. Yang keempat, siswa dapat menilai ciri-ciri silase yang baik. Dan yang kelima, membuat silase dengan baik. Itu tujuan kita. Kemudian untuk materi pembelajaran kita itu ada yang pertama, pengawetan hijauan pakan. Yang kedua itu ada tujuan pembuatan silase. Ya. Yang ketiga ada prosedur pembuatan silase. Yang keempat ada cara pembuatan silase. Yang kelima ada ciri-ciri kualitas silase. Jadi kita bisa mengetahui kualitas silase yang baik yang bagaimana, atau yang kurang baik yang bagaimana, atau kualitasnya kurang bagus, ya, nanti kita bisa mempelajarinya. Kemudian metode dan model yang kita gunakan pada hari ini yaitu model pembelajaran PJBL, itu proyek, ya, project learning. Kemudian pendekatan TP, metode pembelajaran, diskusi, penugasan, praktikum, dan presentasi. Jadi nanti setelah kita praktikum, hasil dari RKPD kalian nanti dipresentasikan ke depan, ya. Kemudian materi pembelajaran, ya. Materi pembelajaran agribisnis ternak ruminansia. Ini ternak ruminansianya. Nah, jadi untuk pengawetan hijauan pakan, ya. Pengawetan hijauan pakan. Jadi di sini ada hijauan pakan. Hijauan pakan kemarin jenisnya apa saja? Ada rumput. Rumput apa? Enggala. Rumput apa lagi? Gajah. Rumput gajah. Apa lagi? Raja. Apa lagi? Rumput setaria. Banyak ya jenis rumput yang kita ketahui itu adalah jenis hijauan pakan. Silase. Apa itu silase? Mbak, siapa yang bisa dibaca? Coba Ilham, bisa baca apa silase, Ilham? Yang jelas suaranya. Hijauan pakan atau limbah dari industri pertanian yang telah diawetkan dalam keadaan segar. Kandungan air 60-70% melalui proses fermentasi secara anaerob atau hampa udara dalam silo. Nah, jadi itu kan sudah dengar, bisa lihat. Jadi pembuatan silase itu yang hijauan pakan atau limbah pertanian dengan kandungan air berapa? 60 sampai 70%. Kemudian difermentasi, dimasukkan ke dalam silo dalam keadaan anaerob. Tahu anaerob? Itu kedap udara, tidak ada udara. Ya, itu namanya anaerob. Ya. Kemudian langkah pembuatan silase. Nah, ini harus diperhatikan, ya. Langkah pembuatan silase ini yang pertama, identifikasi alat dan bahan yang digunakan. Ya, nanti apa alatnya, apa bahannya, diidentifikasi dulu. Kemudian yang kedua, cacah rumput dengan cara manual atau menggunakan chopper. Jadi kita tidak mempunyai chopper, jadi kita menyacahnya dengan manual. Ya. Kemudian taburkan molasses, campurkan rumput dengan dedak hingga merata. Taburkan molasses, kemudian masukkan dalam tong atau silo.
Jadi karena di sini kita tidak punya silo, kita ada plastik aja nanti kita pakai. Yang penting keadaannya anaerob, ya, sedang udara. Kemudian cara membuat silase. Nah, ini nanti per kelompok harus mengerjakan, ya. Yang pertama, potong rumput hijauan dengan ukuran 5 sampai 10 cm. Ya, nanti dipotong. Kemudian yang kedua, campurkan bahan pakan sampai merata. Bahan pakan yang kita gunakan adalah dedak dan hijauan. Nah, kemudian bahan pakan dimasukkan sampai melebihi permukaan silo atau plastik. Ya, kemudian baru dipadatkan sampai ruang itu tidak ada udara atau anaerob. Jadi dalam kalian bekerja nanti, ya, dalam bekerja nanti ada penilaian. Ya, ibu akan menilai kalian. Bisa ada penilaian diagnostik, ya, formatif, gitu ya. Atau yang sering kalian dengar itu ada penilaian pengetahuan, gitu, ada penilaian keterampilan, gitu ya, ada penilaian sikap. Nanti semua ibu nilai siapa yang aktif, siapa yang tidak aktif. Oke, bisa kita ini ya, kita mulai untuk praktek, ya. Jadi di sini, dan sebelum kita melaksanakan praktek dari hasil ini PPT yang ibu tayangkan di sini, atau mungkin ada yang bisa mencernanya lebih cepat, ya. Mbak, ibu tanyakan dulu, ya, ibu kasih pertanyaan, ya. Bagaimana cara meningkatkan hijauan pada saat produksi meningkat? Ayo, siapa yang bisa? Ya, Jona, silakan Jona. Dengan cara mengawetkan hijauan pakan untuk dijadikan pakan jalanan pada saat musim kemarau. Dengan cara mengawetkan hijauan pakan Untuk dijadikan pakan jalanan pada saat musim kemarau. Oke, untuk dijadikan pakan cadangan pada saat musim kemarau. Setuju? Jelas? Ilham? Ya, ngerti? Jadi kita memanfaatkannya itu dengan cara membuat silase, ya, untuk pakan cadangan di saat musim kemarau. Baik, bertanya lagi. Apa saja jenis pengawetan yang bisa kita lakukan untuk sebagai pakan cadangan? Ya, bilang. Sesuai yang disampaikan ibu tadi, ada 3 jenis pengawetan yang dapat kita lakukan. Nah, Yang pertama ada high, yang kedua ada silase, dan ketiga ada amoniasi. Terima kasih. ada high, ada silase, dan ada amoniasi. Jadi ada 3 ya. Ingat, ada 3 cara pembuatan pengawetan hijauan pakan. Udah jelas semua? Nanti untuk hari ini kita belajar membuat silase, ya. Oke. Baik, jadi setelah ibu memberikan materi, sekarang
Jadi kalian nggak ini nggak maksimal kerjanya. Jadi jijik sama itunya buat itu. Jadi sudah Ibu bagikan LKPD sama APD. Ya, nanti waktu praktek nanti dipakai. Sekarang ya, silakan kalian berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek. Nah, dibagi tugas teman-teman. Ya, bagi tugas siapa yang mempersiapkan alat, siapa yang mengerjakan nanti. Ya, nah, silakan diskusi, bagi tugas. Ya, dibagi tugas dulu. Ya, bagi tugas siapa yang di sini, siapa tugasnya? Nah, ini membayar. Nah, ya, nanti bisa. Kalau KPD-nya nanti kan ada laporan kerjanya, ya. Ya, sudah didiskusikan? Sudah. Oke, jadi kalau sudah didiskusikan, ya, berarti kita sudah siap tempur, ya. Kita siap praktek. Ya, jadi sudah dipakai KPD di masing-masing. Silakan ambil peralatan, siapkan mau buat di mana. Ya. Ya sudah, siap boleh. Oke, silakan. Ini ke belakang. Nah, ini ke belakang. Oh, ya. Tutup ini. Nah, bisa masuk ya. Ini tidak mau nampak kamera dulu. Timbang berapa kilo? Berapa kilo tadi? 5. Udah, itu masih kurang. Ya, silakan kelompok 1 ditimbang lagi. Berapa kilo? Pas. Ya, silakan ambil misalnya di mana? Timbang. Ya, ini sudah ada kelompok. Ambil bedaknya lagi. Nah, jadi nah, bedak, ya, jangan sampai menggumpal. Dia ada dulu, nanti ditambah lagi masuknya. Kalau sudah merasa merata, kemudian baru masukkan. Masukkan, dipadatkan dulu. Ya, masuk dipadatkan dulu bawah, nanti dimasukkan lagi, dipadatkan lagi, jadi seperti itu sehingga sudah
Sudah membersihkan diri? Ya. Sudah, berarti mengingat dan menimbang waktu ya. Jadi kita langsung saja mengerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan. Silakan dikerjakan. Nah, di situ kan ada, silakan diskusi, identifikasi alat dan bahannya apa, prosedurnya apa, silakan. Dan silakan berdiskusi. Bisa masih ingat? Nah, masih ingat tadi yang dikerjakan? Nah, ada yang kurang jelas nanti boleh ditanyakan. Ya, diskusinya. Tidak ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Sudah semua? Sudah. Sudah. Yakin? Boleh dicek lagi jawabannya. Loh, nama kelompok jangan lupa ditulis. Isi nama kelompok. Ya, nama kelompok jangan lupa ditulis di LKPD. Ya, kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah. Nah, ini hasil dari masing-masing kelompok. Ini punya kelompok berapa? Yang ini? Kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 1. Nah, ini sudah anaerob? Sudah. Nah, kalau keadaan sudah anaerob, ya, berarti kita insya Allah menghasilkan silase yang baik dan berkualitas, yang mudah-mudahan. Jadi apa ciri-ciri tadi dari silase yang berkualitas? Ciri-cirinya? Rasa dan wanginya asam. Nah, rasa dan wanginya asam. Kemudian tadi menggumpal nggak? Jadi kalau tidak menggumpal insya Allah bisa. Kemudian berlendir? Tidak. Jadi insya Allah kalau langkahnya sudah kalian lakukan dengan baik dan benar, kita akan menghasilkan silase yang berkualitas. Ya, itu dari hasil perbuatan kalian. Oke, sekarang kita diskusikan hasil LKPD lagi. Ya, kita diskusikan, presentasikan ke depan. Kelompok berapa siap? Ke 1 ke kelompok 2? Kelompok 1. Ke 1 siap? Oke, silakan kelompok 1 ke depan. Baik, kami kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, cara pembuatan silase. Yang pertama, kita potong rumput hijauan dengan ukuran 5-10 cm. Yang kedua, campuran bahan pakan sampai merata. Masukkan dalam silo sambil dipadatkan hingga tidak ada udara. Yang ketiga, bahan pakan kena dimasukkan sampai melebihi permukaan silo atau plastik untuk menjaga kapasitas isi silo atau plastik dan tidak ada ruang kosong. Itulah hasil fermentasi kami. Jikalau ada pertanyaan kami silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
kekurangan dari silase akan rusak dan membusuk apabila tempat penyimpanan tidak diperhatikan secara baik. Ada nggak? Jelas? Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan lagi dari kelompok 2, kami dari kelompok 1 izin menutup diskusi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan setelah kita melaksanakan diskusi tadi dari masing-masing kelompok, ya. Jadi untuk hari ini bisa kita simpulkan materi kita hari ini ya. Bisa disimpulkan? Bisa. Jadi kita simpulkan pelajaran kita hari ini itu tentang pembuatan silase. Bisa kita simpulkan bersama-sama? Ya, siapa bisa ngasih pendapat untuk menyimpulkan? Dari kelompok 1 ada pendapatnya? Apa kesimpulan? Ada? Kelompok 2? Apa kesimpulan kita ini? Pengawetan dijalankan dapat dilakukan dengan pembuatan silase. Pengawetan dijalankan dapat dilakukan dengan silase. Oke, yang lain? Silase adalah dijalankan yang diawetkan dalam bentuk segar dengan kadar air 60 sampai 70%. Di silase diawetkan dalam keadaan bahan pakan yang sudah dikurangi kadar airnya 60 sampai 70%. Kemudian dimasukkan ke dalam silo dalam keadaan anaerob. Ya, itu kesimpulan kita pada hari ini. Ya, jadi dengan adanya kita praktek, kita melaksanakan pembuatan silase. Ibu perhatikan mulai dari awal kalian bekerja, ibu lihat itu sangat antusias, ya, percaya diri, antusias, kemudian yang presentasi ke depan pun tadi nampak semangat, gitu ya. Jadi dengan keikhlasan kita pada hari ini, baik kita melakukan praktek ya atau kita berdiskusi, mudah-mudahan ilmu untuk kalian pada hari ini bisa bermanfaat. Dan silase yang kita buat bisa menghasilkan silase yang berkualitas. Ya, itu harapan ibu. Jadi ibu sangat berterima kasih kepada kalian karena kalian sudah sangat aktif sekali untuk hari ini dan percaya diri. Ya, jadi untuk itu karena ibu merasa kalian ini sudah paham, ya, mulai dari awal sampai akhir. Ibu kasih soal, ya. Soal sebagai refleksi kita sudah melaksanakan praktek tadi. Ini ada ibu soal ya, yang bisa jawab cuma aman ya. Soalnya ya, hal apa yang harus diperhatikan dalam pembuatan silase? Jadi kalian tadi sudah melakukan praktek ya untuk menghindari kekurangan silase. Hal apa yang perlu diperhatikan dalam pembuatan silase? Siapa? Jona. Ya, siapa Jona? Pengaturan udara dalam bentuk silo harus anaerob atau tidak terdapat udara. Gimana? Pengaturan udara dalam silo harus anaerob atau tidak terdapat udara. Jadi pengaturan udara dalam silo itu harus anaerob ya, atau kedap udara. Jadi tidak boleh ada udara. Itu yang pertama kali harus kita lakukan. Oke, ada lagi pendapat? Hal apa? Ilham. Oke, boleh. Yang kedua, kadar air bahan 60 sampai 70% karena kadar air bahan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan silase dihasilkan kurang baik atau rusak. Ya, jadi silase ini penyimpanannya ini itu selama 6 sampai 8 minggu. Ini kita fermentasi ya, 6 sampai 8 minggu. Kalau sudah umurnya baru kita istilahnya apa itu boleh dibuka, boleh diberikan kepada ternak. Jadi kita praktekkan langsung memberikan kepada ternak. Ya, jadi mungkin terlalu lama kita menunggu sampai 6 bulan. Jadi kita
Jadi, atau Mas ada pertanyaan? Ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Bilang mau bertanya? Ya. Apa akibat yang akan ditimbulkan jikalau silase yang gagal kita kasihkan kepada ternak sapi? Akibat yang ditimbulkan kalau silase yang gagal kita berikan kepada sapi. Ya. Akibatnya begini. Silase itu kan sudah gagal, dalam artian berarti kualitasnya turun. Yang pertama kali, kalau silase itu gagal, baunya itu sudah membau membusuk, sudah tinggi. Kalau dari segi bau, sapi itu tidak mempunyai nafsu makan, tidak berselera. Ya, gimana? Bila bisa dimengerti? Dapat pahami. Dapat pahami. Alhamdulillah. Ada lagi? Tidak. Ya, dengan berakhirnya pembelajaran kita sudah menyimpulkan, ya, sudah membahas, mendiskusi semuanya. Jadi itulah pembelajaran yang dapat Ibu berikan pada kalian hari ini. Jadi sebelum Ibu tutup, marilah kita membaca doa bersama, ya, agar ilmu kita bermanfaat. Ya, marilah bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan LKPD-nya juga ditunjukkan, ya, sekalian.